Inilah yang memperlihatkan sebuah bus sedang membunyikan klakson telolet saat melintas di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Karena merasa bising dengan suara klakson telolet, seorang pengendara motor memukul bagian badan bus. Tak terima dengan hal tersebut, sejumlah kru bus langsung mengejar pengendara motor tersebut dan diduga mengeroyok pengendara motor. Menurut Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono mengatakan sangat menyayangkan insiden tersebut dan seharusnya tidak terjadi lantaran penggunaan klakson di kendaraan sudah ada aturan dan pedomannya. Pihaknya juga akan mendatangi Pulbus untuk melakukan pengecekan terkait standar teknis penggunaan klakson. Apabila menemukan klakson yang tidak sesuai dengan aturan, pihaknya akan mengimbau untuk mengembalikan ke klakson standar. Ya, tentunya akan dilakukan penindakan sesuai dengan klasifikasinya, akan dilaksanakan penilangan sesuai kategorinya, akan dilakukan penegakan hukum ya. Sebelumnya sempat diberitakan seorang bocah berusia 6 tahun berinisial MS tewas usai terlibat kecelakaan dan mengejar bus telolet di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Dari Jakarta, Den Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Inilah video penangkapan tersangka pengedar narkotika di Kecamatan Medang Dras, Batubara, Sumatera Utara. Amankan pelaku tidak pidana narkotika di sabu ya. Ini kita lihat BB-nya. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mengetahui adanya rencana transaksi narkotika. Satu, ini ya. Dari jauh. Dua. Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kemudian membentuk tim dan melakukan pengintaian terhadap tersangka. Polisi akhirnya membekuk tersangka berinisial KS saat melintas di Jalan Lintas Kecamatan Medang Dras. 9. Hasilnya polisi menemukan 10 bungkus sabu dalam tas yang dibawa tersangka. Menurut pengakuan, sabu seberat 10 kg tersebut akan diedarkan di wilayah Kabupaten Batubara. Inisialnya KS yang bersangkutan berasal dari Deli Serdang, ya. Dengan pasal yang disangkakan pasal 114 ayat 2 sub, pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas seumur hidup 20 tahun. Pihak Kapolres Batubara mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk menyelamatkan para generasi muda. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ricuh. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km di pesisir Desa Sagarjaya, Bekasi, Jawa Barat dibongkar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali kami menyapa Anda untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah Ajus Pagi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah pun bertahan dan melakukan perlawanan saat jurusita membacakan putusan.
Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga dengan pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something. Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Nah, insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini, tunggu aja putusan pengadilan. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir dari berbagai aliansi berdemonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muat Tanjung Priok, Jakarta. Ya, salah satu tuntutan mereka penindakan terhadap pelaku pungli yang kerap terjadi dan merugikan para sopir. Hidup sopir! Hidup sopir! Sopir bersatu! Ratusan sopir dari berbagai aliansi melakukan demonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muatan Tanjung Priok, Jakarta. Para pendemo menyuarakan beberapa hal, yakni menginginkan adanya fasilitas MCK bagi para sopir, menambah pintu gate sehingga tidak terjadi penumpukan truk kontainer yang menyebabkan kemacetan di wilayah pelabuhan, dan meminta dengan keras kepada pihak PT Pelindo untuk menindak tegas pungli yang sangat merugikan para sopir. Menurut Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia, Noratmo, polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Yang pertama kita aksi di sini adalah meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Jadi yang awalnya kita tidak bayar sekarang dibayar. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait kemacetan. Karena memang dampak kemacetan ini salah satunya adalah kami supir itu dapat intimidasi dari preman dan segala macam. Seperti itu. Dan di sini adalah puncak kemacetan yang hampir setiap hari. Kita mengakui Jakarta itu macet, tapi di NPCT ini tiap hari. Tidak kayak pelabuhan-pelabuhan yang lain. Yang berikutnya adalah terkait bongkar muat. Bayangin, sekelas pelabuhan internasional, bongkar muatnya itu sampai 15 jam kita di dalam. Sampai 15 jam nunggu. Ini kan berdampak kepada kami, ya kan, dan pastinya kepada customer di sana. Kita sering dikomplain karena barangnya telat dan segala macam. Para pendemo menyampaikan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi serupa. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penumpang pesawat mengamuk mengetahui perhiasan emas yang disimpan di kopernya hilang saat tiba di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya, dari hasil penyelidikan, perhiasan emas dicuri petugas bagasi di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Masa saya tadi ini baru suamiku ambil begini satunya? Abang gimana, Bang? Masih kita curiga. Jadi saya buka begini, pas saya buka,
ini sudah terbongkar begini. Baru suamiku kaget, suamiku kira ini emasku, saya kan biasa taruh dalam tasku. Dia bilang, suamiku kenapa kau taruh situ emasmu? Jadi saya disuruh cek. Pas saya buka, inilah video amatir yang viral saat seorang wanita penumpang pesawat rute Makassar tujuan Kendari mengamuk dan protes ke petugas bandara Haluoleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Warna kuning. Wanita ini marah lantaran koper miliknya terbuka dan perhiasan emas seberat 6 gram yang disimpan di dalamnya raib. Ia mengaku curiga tasnya dibongkar dan langsung memeriksa isi koper. Ingat kan, saya beli dengan cincin ini, saya beli di Peras. Nah itu pasti saya hafal karena saya setiap beli cincin, saya beli emas bukan cuma 1, 2, 3 barang, pasti saya ingat. Pihak Bandara Haluoleo kemudian berkoordinasi dengan Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan yang menjadi pemberangkatan korban. Dari hasil penyelidikan, pihak bandara menangkap 1 petugas bagasi salah satu maskapai. Petugas juga tengah memeriksa 3 saksi dan mengamankan barang bukti berupa kalung dan cincin emas milik korban. Sudah diamankan salah satu yang terduga dari pelaku yang mengambil perhiasan di koper wanita tersebut. Dan artinya itu kejadian memang di Bandara Hasanuddin Makassar ya, Dan? Betul, jadi kejadiannya di Bandara Hasanuddin Makassar karena yang korban itu kan dari Makassar menuju ke Kendari. Jadi hasil dari interogasi Polsek Bandara, kemudian hasil penyelidikan CCTV semua, ditemukan bahwa terduga pelakunya ada di Bandara Hasanuddin Makassar. Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin masih mengembangkan pencurian barang milik penumpang pesawat ini. Sementara pihak bandara selalu mengingatkan agar calon penumpang tidak menyimpan barang berharga seperti perhiasan di koper atau tas yang akan masuk ke bagasi pesawat. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Perahu karet milik Basarnas yang hendak mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Maros, Sulawesi Selatan terbalik dan hanyut terbawa arus deras sungai. Beruntung 4 petugas Basarnas yang berada di atas perahu karet berhasil diselamatkan. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik perahu karet milik Basarnas terbalik dan hanyut saat hendak mengevakuasi seorang petani di Sungai Bendung Leko Pancing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 4 petugas Basarnas yang berada di atas perahu karet juga ikut terbawa arus deras sungai. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang berada di lokasi. Beruntung keempatnya berhasil diselamatkan oleh warga bersama petugas Babinsa setempat, meski mereka sempat terbawa arus sungai. Bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Maros sendiri terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 4 hari berturut-turut. Akibatnya ribuan rumah di 14 kecamatan di Kabupaten Maros terendam banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm hingga 2 meter. Ini sudah berapa lama ini banjir seperti ini, Dek? Baru ini harusnya naik. Tadi itu masih bisa dilewati, sekarang nggak bisa. Memang hujan ya, Maru, atau gimana ini, Dek? Iya, 2 hari nggak berhenti hujan, Kak. Deras, tapi biasa berhenti sebentar baru hujan lagi. Sementara untuk yang dievakuasi belum terdata, tetapi pengungsi sekarang ini masih fokus pada tempat-tempat seperti tempat ibadah, dan segera kami bangunkan tenda-tenda pengungsian bagi mereka yang memang bersedia untuk dievakuasi, mengingat kondisi air saat ini semakin naik. Selain karena intensitas curah hujan tinggi, banjir ini juga disebabkan akibat luapan Sungai Maros yang berdekatan dengan permukiman. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi korban banjir yang merendam 14 kecamatan setinggi 2 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Ayo main perahu-perahu. Di tengah kegelapan malam, tim SAR gabungan mengevakuasi lansia dan anak-anak korban banjir di 5 titik lokasi berbeda di Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dengan perahu karet. Minimnya penerangan membuat petugas harus berhati-hati saat melakukan evakuasi warga.
Bahkan petugas juga terpaksa menandu wanita lansia untuk keluar dari lokasi banjir. Para korban banjir dievakuasi ke tempat aman. Selain melanda pemukiman, banjir juga merendam jalan poros setinggi lutut orang dewasa hingga memutus akses kendaraan. Berikutnya pemirsa, diduga akibat mengikuti sayembara berenang, 2 orang mahasiswa tenggelam di kolam retensi kampus di Semarang, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan tidak bernyawa usai 3 jam pencarian. Diduga akibat adanya sayembara berenang, 2 mahasiswa tewas tenggelam di kolam retensi area kampus di Semarang, Jawa Tengah. Kejadian bermula di saat kedua korban bersama teman-temannya menghabiskan waktu di pinggir kolam retensi. Salah satu korban bernama Syarif Hidayatullah menjawab tantangan sayembara temannya dengan berenang. Namun korban kelelahan dan tenggelam. Melihat kejadian tersebut, rekan korban yang bernama Andre mencoba menolong korban namun naas. Keduanya justru tenggelam bersama. Berselang 3 jam pencarian, tim Basarnas berhasil menemukan kedua korban yang sudah tidak bernyawa tersebut. Keduanya ditemukan berselang beberapa menit saja. Korban ini mengisi waktu luang dengan berenang di waduk kampusnya. Ini tadi kurang lebih jarak 10 meter dari bibir titik finish. Korban kelelahan, akhirnya satu orang korban temannya berusaha berikan pertolongan, namun keduanya malah tenggelam bersama. Bermain di kolam retensi, ada yang menyatakan bahwa itu sedang memancing dan lain sebagainya, tapi masih dalam pendalaman lebih lanjut. Yang mengkonfirmasikan ada sebuah bukan tantangan ya, artinya yang bisa nyampe sana berenang siapa yang berani ya. Terus kemudian si korban pertama itu si Syarif Hidayatullah, dia memberikan diri untuk berenang yang notabene nanti akan diberikan hadiah tapi itulah sebetulnya, tapi di antara teman-teman mereka sendiri. Kedua korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Sultan Agung untuk diotopsi. Dan polisi kini masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi di TKP yang merupakan rekan-rekan korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, A-News melaporkan. Pemirsa, tanah longsor melanda Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan menyebabkan 8 rumah warga tertimbun material. Kejadian ini juga mengakibatkan akses jalan Poros Sopeng Baru terputus total dan menyebabkan kemacetan yang panjang. Tanah longsor terjadi di Desa Gatrangtoa, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terjadi 3 kali dalam sehari. Longsor pertama diketahui sekitar pukul 5.30 WIB, longsor kedua pukul 17.30 WIB, dan longsor ketiga pukul 20.15 WIB. Sebanyak 41 rumah warga terdampak, dengan 8 diantaranya tertimbun material longsor. Longsor juga mengakibatkan jalan Poros Sopeng Baru tertutup total dan kemacetan mengular panjang. Longsor ini terjadi dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Sulawesi Selatan selama beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, pihak kepolisian dan pemerintah setempat segera mengevakuasi warga sekitar dari lokasi bencana. Petugas kepolisian juga harus membongkar rumah yang terseret longsor ke tengah jalan agar jalur transportasi dapat kembali dilewati. Pihak berwenang mengimbau agar warga tetap waspada terhadap potensi bencana alam mengingat cuaca ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Udin Syafruddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral aksi sejumlah pria nekat memanjat tali tambat kapal Pelni demi bisa naik ke atas kapal. Aksi berbahaya tersebut terjadi saat kapal Pelni kilometer Ciremai, maksud kami KM Ciremai, sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Aksi berbahaya sejumlah pria yang diduga pedagang asongan ini viral di media sosial saat nekat memanjat tali tambat kapal KM Ciremai demi bisa naik ke atas kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan aparat kepolisian yang berada dalam video tersebut tidak bisa berkutik. Kurangnya pengawasan dari pihak keamanan pelabuhan membuat pedagang asongan dengan leluasa masuk ke area dermaga hingga nekat memanjat tali demi lolos ke atas kapal. Menurut pihak Pelindo Regional 4 Makassar, area khusus pedagang asongan untuk berdagang sudah diatur. Namun yang terjadi, sejumlah asongan tetap menerobos masuk. Pihak Pelindo 4 Makassar akan melakukan evaluasi sistem keamanan agar tidak terjadi hal serupa. Ya, ada 9 titik yang menjadi jalan masuknya mereka itu kami sudah betting, baik itu dengan pagar yang kami tinggikan, dengan pagar publik, maupun dengan mengerahkan tenaga security yang ada. Untuk keberadaan pedagang sebenarnya kalau kita merujuk kembali kepada aturan yang ada sebenarnya tidak diperbolehkan untuk ada di sekitar sini. Kini pihak Pelindo 4 Makassar telah memasang jaring kawat di sejumlah titik agar para pedagang asongan tidak bisa masuk ke area pelabuhan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditangkap karena menjadi komplotan curanmor yang meresahkan di Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya berperan sebagai penada sepeda motor curian. Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri sepeda motor di Jalan Haji Senin, Palmerah, Jakarta Barat. Setelah dilaporkan korban, polisi langsung menyelidiki kasus curanmor ini. 5 pelaku kemudian ditangkap di 2 lokasi, yakni Jalan KS Tubun Slipi Palmerah dan Slengseng Kembangan, Jakarta Barat. Dari 5 pelaku, 3 orang merupakan residivis kasus pencurian motor dan pencurian dengan kekerasan. Sementara 2 orang lainnya pasangan suami istri yang berperan sebagai penada sepeda motor curian. Dari tangan kelima pelaku, petugas mengamankan barang bukti kunci letter T dan 3 sepeda motor curian. Berdasar dari petunjuk awal tersebut, petugas berhasil mengamankan pelaku di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Demikian. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku. 5 pelaku kini dijerat pasal tentang pencurian dan penada kendaraan curian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga dan sopir pribadi nekat mencuri uang majikannya senilai 800 juta rupiah di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Kelapa Gading, pemirsa, 3 ART babak belur dianiaya majikannya. Polisi membawa G 28 tahun menuju ruangan penyidik unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan sopir pribadi ini ditangkap bersama seorang asisten rumah tangga K, 52 tahun, karena bersekongkol mencuri uang majikan senilai 800 juta rupiah. Kasus pencurian terbongkar setelah korban TJL mengaku sering kehilangan uang di dalam berangkas. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pencurian dilakukan kedua pelaku. Pelaku mengaku sudah beraksi sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Jadi pada saat rumah itu kosong, dia masuk ke kamar, kan seperti biasa, tugas RT mungkin dia membersihkan kamarnya ya, kamar majikannya. Lalu ya karena dia sudah pernah tahu dan dia melihat kunci dari tersebut, lalu diambil kunci tersebut dan dia sampaikan minta tolong ke supir untuk menukarkan. Kedua pelaku mengaku uang curian digunakan untuk membeli minibus, emas, dan selebihnya dikirim ke keluarga di kampung. Keduanya pun dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tiga asisten rumah tangga menjadi korban penganiayaan majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketiga ART tampak ketakutan dan ditemukan luka di bibir akibat penganiayaan.
Penganiayaan terungkap setelah 1 di antara 3 korban kabur dan melapor ke warga hingga diteruskan ke Polsek Kelapa Gading. Usai menerima laporan, polisi datang dan mengamankan 3 korban. Ketiganya mengaku sudah berulang kali dianiaya pelaku dengan cara dipukuli hingga ditendang. Ya hal sepele lupa namanya. Misalnya? Ya kayak salah diomongin, langsung dia marah. Marahnya tuh nggak umum loh. Mbak udah berapa lama kerja di sini? Kalau saya baru tanggal 7 kemarin masuk, tapi udah trauma saya, Pak. Selain ketiga korban, polisi juga mengamankan pasangan suami istri AP dan AM yang diduga sebagai pelaku penganiayaan ketiga asisten rumah tangganya. Kasus ini ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek melaporkan beberapa oknum kepolisian di lingkup Barreskrim usai laporan kasus dugaan penyerobotan tanah miliknya mandek selama 8 tahun. Ditemani tim kuasa hukumnya, Wiwi Sudardi, wanita berusia 69 tahun, asal Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri Jakarta. Sejumlah oknum polisi dianggap lamban memproses laporan dugaan penyerobotan tanah milik keluarganya yang telah dilayangkan sejak 2018 silam. Bahkan oknum polisi tersebut dituding menahan surat-surat asli kepemilikan tanah miliknya dan belum dikembalikan. Adapun luas tanah yang diduga diserobot mencapai 3 hektar. Kepala ibu ini sudah gerah dengan laporan yang sudah 8 tahun yang sudah diadukan ke Dirtipidum. Akhirnya dia mau ngambil surat itu. Marilah suratku itu, kan nggak ada yang kalian kerjakan. Masa 8 tahun laporan saya mandek begitu. Saya tidak bisa kuasai tanah saya diancam-ancam oleh bupati, saya diancam-ancam oleh orang-orangnya bupati begitu kan, karena namanya orang kecil. Datang Mabes Polri tidak mau memberikan. Ya datang ke sini untuk mengambil hak milik almarhum saya. Nah, seperti surat-surat yang ada, itulah satu hasil yang mereka peninggalan almarhum kakak saya untuk anak-anaknya ya. Satu itu. Yang kedua, kami sudah capek menunggu dan menunggu. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di pesisir Desa Segar Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut ilegal dilakukan mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan ditargetkan selesai pada 10 hari ke depan dengan mengerahkan 1 alat berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pihak terkait akhirnya membongkar pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut dengan mengerahkan 1 alat berat eskavator serta belasan pekerjanya untuk mencabut 1 persatu bambu yang memancang di dalam perairan serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu gitu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib. Kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan, Bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau. Sementara kuasa hukum PT TRPN Deoli Payumara mengklaim kliennya memasang pagar laut di Bekasi seluas 60 hektar. Pihaknya pun meminta maaf kepada pemerintah dan menargetkan pagar laut terbongkar seluruhnya dalam 10 hari. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku. Perkiraan ini kan kalau kan kita pakai eskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari.
Adapun sanksi utama yang dikenakan PT TRPN meliputi denda administratif yang akan diterapkan setelah perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, pembongkaran struktur ilegal dan pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan akses nelayan tetap terbuka. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN ya, dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Teranyar diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herisaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBIT. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebritas Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf sus bidang komunikasi sosial dan publik Menteri Pertahanan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kita akan menuju ke informasi berikutnya, di mana Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf sus di Kementerian Pertahanan sekaligus pemberian anugerah Satya Lencana Dharma Pertahanan. Salah satu staf sus yang dilantik selebritas Deddy Corbuzier yang akan menangani bidang komunikasi sosial dan publik. Bersediakah saudara-saudara bahwa saya. Pemirsa, selebritas Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf khusus Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Pelantikan ini dilakukan bersama kelima staf khusus lainnya di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Deddy dipercaya untuk menangani bidang komunikasi dan juga publik.
Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga memberikan penghargaan Satya Lancana Dharma Pertahanan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di bidang pertahanan. Pengangkatan staf sus ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi sebelumnya ditunjuk sebagai Duta Komponen Cadangan atau Komcat TNI AD 2022 dan juga mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bersedia. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan juga Hotman Paris. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Ya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut naik ke meja ruang sidang, Kongres Advokat Indonesia memberhentikan pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo sebagai anggota. Ya, Firdaus Oiwobo menanggapi santai pemecatannya dan mengaku telah pindah ke organisasi advokat lainnya. Pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia atau KAI buntut kegaduhan di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. Firdaus yang diketahui sebagai anggota DPC KAI Banten dipecat lantaran dinilai telah merusak marwah dan etika profesi advokat akibat naik meja saat terjadinya kericuhan di sidang Rasman dan Hotman. Keputusan tersebut diambil setelah DPP KAI melakukan rapat besar dengan seluruh DPC KAI di 35 provinsi. Kita sudah akan kirimkan ke Mahkamah Agung untuk melakukan pemecatan secara resmi kepada dia bahwa sumpahnya harus dicabut dan dia tidak boleh lagi berbicara. Dan saya harapkan kalau dia kemudian pindah ke organisasi lain advokat, itu haknya yang bersangkutan. Tetapi agar Mahkamah Agung melihat bahwa apa yang dilakukan yang bersangkutan itu terikat dengan dia. Ya, jadi kita berharap itu tidak dilanjutkan lagi atau dikabulkan lagi sumpah yang selanjutnya. Sementara itu, Firdaus Oiwobo menanggapi santai pemecatan dirinya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Menurutnya, organisasi tidak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah advokat. Dirinya pun mengaku kini sudah menjadi bagian dari organisasi advokat lain.
Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Udahlah, udah kalah lagi aja kamu sama saya. Udah kalah lagi Hotman Paris. Udah, jangan teriak-teriak. Ya, tuh dengar tuh. Mahkamah Agung loh yang ngomong. Walaupun Firdaus ya sudah dicabut, sudah dipecat oleh KAI, dia sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Itulah caranya multibar ya, bukan single bar bos. Ya, single bar pun nggak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah orang. Paling-paling karena sanksi moral, dianggapnya pengacara ini bla 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 itu. Nggak ada bos yang namanya otak itu harus begitu. Jangan banyak piknik bos. Hotman Paris, jangan banyak piknik. Malu kau teriak sana teriak sini, minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Aduh, kasihan sekali kau bang. Udahlah bang, urus cucu, anak. Atau abang jual Lamborghini lah. Jual Lamborghini, ayo bareng-bareng sama saya. Seperti saya bagi tanah ribuan meter, hektaran untuk masyarakat. Sebelumnya, aksi Firdaus Owiwobo yang naik ke meja saat terjadinya kegaduhan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuai sorotan. Kejadian berlangsung saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, praktisi hukum Saur Siagian menilai organisasi advokat di Indonesia telah rusak dan bobrok. Ya, dirinya pun menilai perlu dibentuk Dewan Etik Pengacara agar peristiwa ricuhnya sidang Rasman Nasution versus Hotman Paris tidak terulang lagi. Saatnya sekarang kepada seluruh organisasi advokat, seperti dia misalnya, ini juga menyedihkan dalam dunia advokat. Dipecat dia dari organisasi yang lama. Pada malam hari ada organisasi advokat menelepon dia yang saya dengar langsung ketua cabang daripada advokat. Ya itu adalah menurut Firdaus. Ini sudah. Itu apa? Apa nama lembaganya apa? Kongres Advokat. Pakai. Iya. Kongres Advokat Indonesia. Jadi Anda dipecat oleh Kongres Advokat. Iya. Dan kemudian diterima oleh Kongres Advokat Indonesia. Iya, enggak. Saya dipecat oleh DPP. DPP, tanpa ada proses kode etik. Oke. Lalu saya telepon jam 11 malam, dipecatnya jam 9 malam. Hari Minggu, pas liburan. Jadi hari libur. Jadi saya tanya sama ketua provinsi, "Bang, kenapa saya dipecat?" Beliau bilang, dorongan masyarakat. Ya, karena dorongan masyarakat. Terus tadi Anda ditelepon lagi untuk dijadikan ketua, maksudnya gimana? Saya ditelepon oleh beberapa ketua umum organisasi. Yang sama? Organisasi yang baru. Namanya? Namanya ada Pradi WPI, ada Pradi Perjuangan, ada Pradi A, Pradi B, dan termasuk Kongres Advokat yang baru juga yang lain menelpon saya, "Adinda masuk sini aja, segera," kata dia. Bahkan dijadikan ketua di sana? Ya, saya dijadikan, dan alhamdulillah saya terima satu. Saya jadi ketua Provinsi Banten, jadi ketua Pradi WPI. Pradi WPI ya, Pradi WPI ya. Artinya adalah bahwa kalau dia dituduh sebagai contempt of court, tapi ada organisasi advokat pada distrik yang sama, kemudian menerima bahkan mempromosikan. Kamu dulu ketua nggak? Artinya apa bang? Artinya adalah begitulah rusaknya sekarang organisasi advokat kita. Oleh karena itu menurut saya melalui suara bersuara, rakyat bersuara ini, saatnya semua advokat kita sudah menggagas. Kita kemarin sudah bertemu supaya terbentuk yaitu Dewan Kode Etik. Kalau ada seperti Firdaus misalnya, dia merasa katakanlah tidak adil, kemudian dia lari ditampung di sana, nggak ada artinya juga. Tetapi dengan ada satu Dewan Kode Etik, siapapun yang melakukan pelanggaran tidak bisa dia lagi. Keinformasi lainnya pemirsa, momen hangat dan akrab terjadi saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, Presiden Prabowo juga mengantarkan Erdogan hingga ke hotel. Hujan turun cukup deras saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Erdogan tiba bersama istrinya, Emine Erdogan.
Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan. Ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo menanti Erdogan turun dari tangga pesawat. Kemudian Erdogan dan Prabowo berjalan bersama dalam naungan payung yang digenggam Erdogan. Kehangatan kedua pemimpin negara ini pun menyeruak di tengah cuaca dingin dan rinai hujan. Prabowo dan Erdogan lantas menaiki mobil yang sama menuju sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Prabowo mengantarkan Erdogan hingga hotel tempat Erdogan menginap. Selanjutnya, kedua kepala negara akan melakukan pertemuan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi di Istana Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Prabowo juga pernah bertemu Erdogan di Ankara, Turki saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kini Anda tidak perlu lagi khawatir akan penyakit jamur kulit. Iya, karena produsen obat jamur kulit ini ada meluncurkan sebuah program dengan memanfaatkan teknologi AI untuk mencegah penyakit kulit sedini mungkin. Kalpanax bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia yang didukung oleh Kemenkes RI meluncurkan sebuah program bertajuk Sigap. Program merupakan bentuk komitmen Kalbe untuk membantu masyarakat Indonesia yang menderita jamur kulit. Dengan inovasi teknologi terbaru yang memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence bertujuan untuk mempermudah deteksi dini penyakit kulit yang dapat disebabkan oleh jamur, sehingga pengobatan dapat dilakukan sedini mungkin. Makanya kita meluncurkan AI Skin Check. Jadi sebenarnya aplikasi yang bisa dipakai oleh semua orang dimanapun, kapanpun gitu. Dan ini kan sifatnya juga sangat rahasia ya. Tiap orang mungkin punya lokasi jamur yang berbeda-beda atau di daerah yang sensitif, yang tidak boleh dilihat orang banyak. Tapi dia juga sebenarnya pengen tahu apa yang gejala yang dialami dia, gatal-gatal yang dia alami itu jamur atau bukan. Kalpanax juga menyediakan mobil sigap untuk melayani konsultasi dan pemeriksaan kesehatan kulit gratis serta aktivitas edukatif. Mobil sigap akan berkeliling ke 20 kota di Indonesia dari Februari hingga Mei mendatang. Kami dari Ikatan Dokter Indonesia sangat mendukung sekali rencana dari PT Kalbe, Consumer Health, kemudian terkait dengan edukasi dengan ada mobil sigap, terutama terkait dengan penggunaan AI untuk mendiagnosa penyakit jamur dan juga terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana kalau seandainya mereka terkena sakit jamur. Itu bisa menjadi salah satu penyebab jamur itu datang di kaki dan juga tidak baik juga untuk atlet apabila kita tidak tangani karena mungkin bisa jadi dipakai terus dan lama-lama luka dan nggak baik juga untuk latihan kita jadinya nggak maksimal. Jadi menurut saya ini sangat bagus dan sangat membantu terkhususnya untuk atlet dan juga orang-orang lain. Kalpanax hadir dalam 2 varian, yaitu salep dan krim sehingga dapat disesuaikan dengan area infeksi. Dengan peluncuran serangkaian program ini, Kalpanax berharap dapat menjadi solusi jamur bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafika, Jaka Samsa, iNews melaporkan. 3 pemain keturunan Indonesia yang tengah berkarir di Liga Eropa tertarik untuk bergabung dan membela skuad Garuda. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, hujan gol terjadi pada pekan kelima Liga Futsal Profesional 2024-2025 yang berlangsung di Gor Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Black Steel FC, Unggul FC, Moncong Bulo, Sadakata FC, dan Cosmo JNE berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan skor meyakinkan. Pertahanan, Aris lagi direbut. Pertandingan pertama pekan kelima Liga Futsal Profesional 2024-2025 mempertemukan Kuda Laut Nusantara melawan Black Steel FC di Gor Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sepanjang laga, Black Steel FC cukup kesulitan melawan tim promosi Kuda Laut Nusantara. Black Steel FC hanya mampu menang dengan skor tipis 1-2. Di pertandingan kedua, 3 Raja United tak berkutik melawan Unggul FC. Menguasai jalannya pertandingan, Unggul FC mencetak 10 gol dan hanya mampu dibalas 1 gol oleh 3 Raja United. Pada laga ketiga, giliran Moncong Bulo yang menghajar lawannya Halus FC dengan skor telak 7-2. Sepanjang laga, Moncong Bulo tampil terengginas dengan membombardir pertahanan lawannya. Pada pertandingan keempat, Sadakata FC berhasil mencuri poin setelah menang melawan Pangsuma FC. Sadakata FC tampil pantang menyerah sepanjang laga. Meski tertinggal di babak pertama, Sadakata mampu membalikan keadaan secara dramatis hingga akhir laga dengan menutup kemenangan tipis 2-1. Sementara itu, pada laga pamungkas, pertandingan seru tersaji antara Bintang Timur Surabaya menghadapi tim tangguh Cosmo JNE. BTS FC di luar dugaan harus menyerah dengan skor cukup telak 1-4 dari Cosmo JNE. Tim juara bertahan asal Surabaya itu tak mampu meladeni permainan Cosmo JNE yang tampil menawan sepanjang laga. Tim Liputan iNews melaporkan. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih berlanjut. Meski demikian, pemirsa, militer Zionis selalu memeriksa pengiriman bantuan ke Palestina. Berbagai bantuan dari beberapa negara, di antaranya Indonesia, terus dikirim ke Palestina. Meski gencatan senjata antara Hamas dan militer Israel berlanjut, bukan berarti bantuan yang dikirim ke Palestina dapat mudah dilakukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan melaporkan adanya pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga korban kekejaman Zionis. Apalagi saat memasuki musim dingin, warga Palestina tidak hanya memerlukan bantuan bahan makanan, tapi juga tenda-tenda karena tempat tinggal mereka telah hancur akibat serangan militer Israel. Menyingkapi kondisi terkini, KBRI di Yordania terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar distribusi bantuan ke Palestina berjalan lancar. Kami diundang oleh Special Coordinator dari PBB untuk Gaza maupun untuk proses perdamaian di Timur Tengah, menyampaikan bagaimana kondisi di Gaza saat ini sejak gencatan senjata tahap pertama. Pada intinya bahwa bantuan kemanusiaan ini cukup memadai masuk ke Gaza, karena sesuai dengan kesepakatan itu kan 600 truk dan jumlahnya sudah cukup signifikan, walaupun tentunya masih ada beberapa kendala yang masih dihadapi, mengingat bahwa barang-barang yang masuk itu tetap harus diinspeksi oleh Israel, dan sering ada di lapangan itu ada kendala bahwa ada barang-barang tertentu yang ditolak. Tapi sejauh ini untuk bantuan-bantuan makanan pokok itu bisa tersalurkan. Gencatan senjata tahap pertama antara Israel dan Hamas berlangsung pada 19 Januari 2025. Jika gencatan senjata tahap pertama berlangsung lancar, maka digelar gencatan senjata tahap 2 dan 3. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan 3 mobil di kota Ambon, Maluku. Ya, diduga api berasal dari ledakan sebuah mobil yang berada di salah satu bangunan. Untuk sementara kebakaran di depan McD. Asap tebal akibat kebakaran menutupi ruas jalan WR Supratman, Kota Ambon, Maluku, Selasa siang. Warga pun panik berlarian dan menyelamatkan diri.
Diduga kebakaran akibat sebuah mobil yang meledak dan mengeluarkan percikan api dan membakar sejumlah rumah hingga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah. Bahkan api nyaris merembet ke sebuah dealer mobil yang berada di sebelahnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Terbakar tuh ada 3 unit mobil ya, ada di depan, lalu isi rumah kami tidak bisa memastikan apa yang ada di rumah itu, tetapi menurut informasi awal bisa kami sampaikan, itu belum pasti ya, tapi sebenarnya informasi api ini berawal dari salah satu mobil yang ada di depan yang merembet ke rumah. Itu informasi awal, saya belum bisa memastikan, mesti ada penyelidikan lebih lanjut tentang itu. Tapi informasi. Sementara kasus kebakaran ditangani unit Reskrim Polresta Ambon untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka akibat tawuran di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, aksi penganiayaan korban terekam CCTV hingga viral. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan kamera CCTV merekam seorang pemuda yang ikut tawuran terjatuh lalu dikeroyok hingga dianiaya dengan senjata tajam berkali-kali oleh lawannya. Akibat tawuran ini dilaporkan 1 orang RAK tewas, sementara 4 lainnya MRA, A, AT, dan SRP harus dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya. Usai kejadian, polisi mengamankan beberapa pelaku tawuran yang diduga dipicu saling ejek di media sosial. Sementara itu, aksi tawuran ini membuat warga takut dan khawatir terkena sasaran para pelaku. Tetap takut lah, namanya orang tawuran, ngeri. Posisinya saya tidur malam-malam, cuman giliran turun ininya pada rusak, etalase, mejanya pada keluar dari tempatnya. Kini polisi masih menyiagakan tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Utara guna memantau jika terjadi tawuran susulan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan pawai lampion dalam rangkaian Festival Cap Gome di Kota Singkawang, Kalimantan Barat disambut antusias oleh ribuan wisatawan. Ya, peserta pawai menyuguhkan pertunjukan atraksi naga, barongsai hingga mobil hias. Beginilah kemeriahan pawai lampion dalam rangkaian Festival Cap Gome yang digelar di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Peserta pawai yang menyuguhkan pertunjukan tarian dan atraksi naga, barongsai hingga mobil hias ini disaksikan ribuan pengunjung yang rela berdesakan di sepanjang jalan. Bahkan warga Singkawang yang bekerja di Taiwan rela pulang kampung agar tak ketinggalan kemeriahan Festival Cap Gome. Setiap tahun ke sini kan, gimana nih perkembangan dari tahun ke tahun nih? Makin maju ya. Cap Gome merupakan puncak dari perayaan Imlek yang biasanya dilakukan pada hari ke-15. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut perihal jelang perayaan Cap Gome, kita terhubung dengan rekan Andi Firmansyah di Jalan Surya Kencana, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Andi, bagaimana persiapan perayaan Cap Gome di Kota Bogor saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini panitia penyelenggara Cap Gome di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor tengah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut perayaan Cap Gome yang nantinya akan berlangsung pada pukul 3 sore. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh para petugas, yaitu memperbaiki panggung-panggung untuk tamu undangan maupun untuk peliputan media. Bukan hanya itu, pagar-pagar pembatas juga sudah mulai dipasang, artinya
Untuk area Jalan Surya Kencana ini nantinya akan steril dari warga, hanya akan diisi oleh pengisi peserta acara dari sejumlah sanggar. Selain sanggar-sanggar yang mengisi acara di Jalan Surya Kencana ini bukan hanya dari Kota Bogor maupun dari berbagai luar daerah seperti Sumatera Barat maupun Kalimantan ataupun dari Bali. Ada 24 festival yang dari berbagai daerah ini akan berjalan mengisi acara dari Jalan Surya Kencana, Jalan Siliwangi hingga Jalan Pajajaran. Mereka akan melakukan iring-iringan pawai sepanjang jalur ini 3 km dari Jalan Surya Kencana hingga Pajajaran. Mereka nantinya akan memeriahkan acara ini, akan menghibur juga warga-warga yang ada di sekitar lokasi. Tentunya dengan acara yang digelar, acara ini kan merupakan acara tradisi tahunan. Walaupun banyak warga yang antusias, bahkan yang ingin menyaksikan pelageran seni budaya yang adanya setiap setahun sekali. Tentu perayaan Cap Gome ini merupakan hari ke-15 setelah jelang Imlek sebelumnya. Jadi tadi saya dari pantauan kami di lapangan, petugas di sini juga sudah menyiapkan. Ada 2 panggung utama, yang pertama panggung tribun VIP maupun panggung untuk media. Pemasangan drone juga terus dilakukan, pembenahan, persiapan panggung, perapihan bangku-bangku untuk tamu undangan dan berbagai persiapan untuk sterilisasi. Semuanya yang di sini dilakukan sebaik mungkin, baik itu panitia penyelenggara untuk mensukseskan acara Cap Gome pada tahun ini, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Andi Firmansyah melaporkan langsung dari Kota Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.